Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang proses sains dan kebenaran ilmiah dengan anggota kelompok yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fedi dengan NIM 200351106 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alu Hania dengan NIM 2003519 sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Japriani Janiago, NIM 200351108. Saya sebagai penyaji 2. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Dalila dengan NIM 200351107 sebagai penyaji ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nafidah Latifah, NIM 20035105 sebagai penyaji 4. Proses sains dan kebenaran ilmiah. Pada kali ini kita akan membahas proses sains. Yang pertama yaitu pengertian sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Sand dan Troubrex merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Sedangkan Kuslanstone menyebutkan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Selanjutnya, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian proses sains adalah sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi proses sains. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Mengamati merupakan aktivitas dalam menghimpun informasi pada sebuah kejadian dengan memakai indera. Observasi merupakan langkah pertama dari metode ilmiah, yaitu observasi atau pengamatan. Seorang ilmuwan yang baik akan selalu melakukan pengamatan terhadap gejala dan kejadian sehari-hari yang terjadi di sekitarnya. Tentu saja, gejala dan kejadian yang menarik perhatian penelitian itu adalah yang berhubungan dalam bidang kajiannya. Pengertian observasi ini adalah luas. Bisa saja pengamatan itu adalah terhadap bacaan sumber pustaka yang sedang ada di hadapannya. Yang kedua yaitu menggolongkan atau klasifikasi. Menggolongkan merupakan pengaturan yang dimanfaatkan untuk mengelompokkan sebuah entitas berlandaskan ciri-ciri yang telah disepakati. Dalam proses pengelompokan terdiri dari beberapa aktivitas, yakni menemukan perbedaan dan kesamaan, menjelaskan ciri-ciri, membandingkan, mengkoneksikan satu dengan yang lain dari hasil pengamatan dan menemukan dasar pengelompokan. Yang ketiga ada interpretasi pengamatan. Interpretasi merupakan langkah mengambil kesimpulan sementara dari informasi yang telah terhimpun. Kita bisa mengamati, lalu menghimpun informasi dan mengkoneksikan hasil pengamatan. Berikutnya, kita harus bisa mencari hubungan setiap informasi dari pengamatan yang ada dan dijadikan sebuah kesimpulan. Yang keempat ada memprediksi. Memprediksi merupakan memperhitungkan berlandaskan pada hasil informasi dari pengamatan yang terpercaya dan mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Yang kelima adalah mengajukan pertanyaan. Dalam mengajukan pertanyaan ini, kita bisa bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Kita juga bisa bertanya untuk meminta penjelasan dan mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Selanjutnya, melakukan hipotesis.
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan, tetapi jawaban yang sementara tentu tidak muncul begitu saja tanpa landasan yang jelas. Hipotesis merupakan aktivitas untuk memprediksi dengan dasar dari informasi yang telah terhimpun, untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penelitian, dan mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara pemecahan masalah. Selanjutnya, menyusun percobaan atau penelitian. Dalam menyusun percobaan atau penelitian, kita harus menentukan alat atau bahan atau sumber yang akan digunakan. Selanjutnya, menentukan variabel atau faktor penentu, menentukan apa yang diukur, diamati, dan yang akan dicatat. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja. Selanjutnya ada memanfaatkan bahan dan alat. Memanfaatkan alat dan bahan, kita dapat memakai alat dan bahan, mengetahui alasan mengapa menggunakan alat dan bahan tersebut, serta mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan tersebut. Selanjutnya yaitu mempraktekkan konsep. Dalam mempraktekkan konsep, kita dapat menggunakan konsep yang telah kita pelajari dalam situasi baru, serta menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang terakhir ada berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, kita dapat menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel diagram, serta menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan menjelaskan hasil percobaan atau penelitian. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah. Pertama, pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran menurut arti leksikal merupakan keadaan hal yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Itu berarti kebenaran merupakan tanda yang dihasilkan oleh pemahaman kesadaran yang menyatu dalam bahasa logis, jelas, dan terpilah-pilah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Pengertian kebenaran dari beberapa ahli. Yang pertama, Abbas Hamami. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Dan jika subjek menyatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas, sifat, atau karakteristik, hubungan, dan nilai. Yang kedua, Harold H. Tutis. Kebenaran adalah kesetiaan keputusan-putusan dan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana apa adanya. Akan tetapi, sementara kita tidak senantiasa dapat membandingkan putusan kita itu dengan situasi aktual, maka ujilah putusan kita itu dengan putusan-putusan lain yang kita percaya sah dan benar. Atau kita uji putusan-putusan itu dengan kegunaannya dan dengan akibat-akibat praktis. Yang ketiga, Patrick. Agaknya pandangan yang terbaik mengenai ini adalah kebenaran bahwa itu merupakan kesetiaan kepada kenyataan. Yang keempat, FH atau Bradley. Kebenaran ialah kenyataan, tetapi bukanlah kenyataan itu tidak selalu terjadi. Kenyataan terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Kebenaran tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama, kebenaran pengetahuan. Bagaimana relasi antara subjek dan objek? Manakah yang lebih dominan untuk membangun pengetahuan itu? Jika subjek yang lebih berperan, maka jenis pengetahuan itu mengandung nilai kebenaran yang sifatnya subjektif. Artinya, nilai kebenaran dari pengetahuan yang dikandungnya itu amat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Atau jika objek amat berperan, maka sifatnya objektif, seperti pengetahuan tentang alam atau ilmu-ilmu alam. Yang kedua, sifat atau karakteristik. Jenis pengetahuan menurut karakteristik dapat dibedakan dalam jenis pengetahuan. Yang pertama, inderawi. Yang kedua, pengetahuan akal budi. Yang ketiga, pengetahuan intuitif.
Yang keempat, pengetahuan kepercayaan antara otoritatif dan pengetahuan yang lainnya. Yang ketiga, kualitas pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filsafat, yang keempat pengetahuan agama. Dan yang selanjutnya adalah teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika mengandung pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, teori kebenaran koherensi. Kebenaran dikemukakan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Sesuatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Bagi kaum pragmatis, kebenaran adalah sama artinya dengan kegunaan, ide, konsep pengetahuan atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang berdasarkan ide itu melakukan sesuatu secara paling berhasil dan tepat guna. Berhasil dan berguna adalah kriteria utama untuk menentukan apakah suatu ide itu benar atau tidak. Bagi kaum pragmatis, jika ide, pengetahuan, atau konsep tidak ada manfaatnya, maka ide tersebut merupakan ide yang tidak benar. Yang keempat, teori kebenaran sintaksis. Teori ini berpangkal pada keteraturan gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan tata bahasa yang melekat. Jika suatu pernyataan bernilai benar, suatu pernyataan bernilai benar jika mengikuti aturan gramatika yang baku. Teori ini berkembang di antara para filsuf bahasa, terutama yang ketat terhadap pemakaian gramatika seperti Friedrich Schleiermacher. Yang kelima, teori kebenaran semantis. Suatu pernyataan dianggap benar ditinjau dari segi arti atau makna. Hal ini hendak menekankan bahwa suatu pernyataan benar jika pernyataan tersebut memiliki arti. Yang keenam, teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Suatu pernyataan dianggap benar tergantung peran dan fungsi pernyataan itu sendiri. Pengetahuan akan memiliki nilai kebenaran sejauh pernyataan itu memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, teori kebenaran logis yang berlebihan. Teori ini mempunyai pemahaman bahwa masalah kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa, dan hal-hal ini mengakibatkan adanya suatu pemborosan karena pada dasarnya pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama dari masing-masing yang melingkupinya. Sampai di situ, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baiklah, materi selanjutnya adalah sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik, dapat memahami kebenaran ilmiah
Oleh sebab itu, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. Yang kedua, isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Hal ini tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah, spekulasi tetap ada, namun sampai tingkat tertentu spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek apakah pernyataan tersebut juga benar secara empiris. Yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Sifat pragmatis berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna sebagai kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Selanjutnya, presisi dan akurasi. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah kemampuan instrumen untuk mengukur nilai yang akurat. Dengan kata lain, itu adalah kedekatan nilai yang diukur dengan nilai standar atau benar. ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, menerapkan definisi yang lebih baku, di mana akurasi adalah pengukuran yang adalah pengukuran dengan hasil yang benar dan konsisten. Dalam matematika, sains dan teknik, akurasi mengacu pada seberapa dekat pengukuran dengan nilai sebenarnya. Keakuratan sistem diklasifikasikan dalam cara-cara berikut. Yang pertama, akurasi titik. Berarti keakuratan instrumen hanya pada titik tertentu pada skalanya. Akurasi ini tidak memberikan informasi apapun tentang akurasi umum instrumen. Selanjutnya, akurasi sebagai presentasi kisaran skala. Kisaran skala beragam menentukan keakuratan instrumen. Selanjutnya, akurasi sebagai presentasi nilai benar. Jenis akurasi instrumen ditentukan dengan mengidentifikasi nilai yang diukur mengenai nilai sebenarnya. Keakuratan instrumen diabaikan sehingga plus minus 0,5% dari nilai sebenarnya. Selanjutnya, presisi. Presisi adalah kemampuan metode atau instrumen analitis untuk memproduksi pengukurannya sendiri. Ini merupakan ukuran variabilitas atau kesalahan acak atau random error dalam pengambilan sampel, penanganan sampel, dan dalam analisis laboratorium. American Society of Testing and Material mengakui dua tingkat presisi. Yang pertama, pengulangan. Pengulangan adalah kesalahan acak terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh operator uji tunggal pada sampel bahan uji identik di laboratorium tertentu dengan peralatan yang sama di bawah kondisi operasi yang konstan. Yang kedua, reprodusibilitas. Reprodusibilitas adalah kesalahan acak berkaitan dengan pengukuran yang dilakukan oleh operator uji yang berbeda di laboratorium yang berbeda menggunakan metode yang sama tetapi peralatan yang berbeda untuk menganalisis sampel bahan uji yang identik. Contoh presisi adalah jika Anda dapat memikirkan akurasi dan presisi dalam hal pemain bola basket.
Jika pemain selalu membuat bola masuk ke keranjang, meskipun ia menyerang bagian pelet yang berbeda, ia memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Jika dia tidak memasukkan ke keranjang, tetapi selalu memukul bagian yang sama dari pelet, maka dia memiliki tingkat presisi yang tinggi. Seorang pemain yang lemparannya bebas selalu membuat keranjang dengan cara yang sama, persis memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Kepada pemateri 3, baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah kekeliruan dan kepastian. Yang pertama, masalah kepastian kebenaran ilmiah. Dilihat dari sudut pandang kaum rasionalis, kepastian berkaitan dengan subjek. Dalam hal ini, kaum rasionalis sangat yakin bahwa kebenaran sebagai keteguhan bersifat pasti, yaitu pasti benar. Hal ini dikarenakan kesimpulan yang mengandung kebenaran sebagai keteguhan sesungguhnya hanya merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan teori. Bagi kaum empiris, ilmu pengetahuan tidak memiliki ambisi seperti iman dalam agama. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah memberikan formulasi final dan absolut tentang seluruh universum. Pengakuan ini dalam filsafat ilmu pengetahuan disebut dengan fallibilisme. Yang kedua yaitu kekeliruan, kesalahan, benar salah. Istilah benar salah dipakai untuk menilai sifat atau kualitas suatu proposisi atau makna atau isi suatu pernyataan. Pengetahuan bisa dinilai benar atau salah karena pengetahuan pada dasarnya merupakan gabungan dan perpaduan suatu pernyataan. Betul keliru. Istilah betul keliru dalam bahasa Inggris truth error dipakai untuk menilai keadaan orang atau si pembuat pernyataan sebagai akibat dari pertimbangan dan keputusannya atas suatu proposisi. Selanjutnya, tepat meleset. Istilah ini dalam bahasa Inggris correct and incorrect dipakai untuk menilai jawaban atas suatu pernyataan atau pertanyaan atau persoalan. Dipakai juga untuk menilai suatu pertanyaan apakah tepat mengenai pokok persoalan atau meleset. Jawaban disebut tepat jika kena sasaran dan atau dapat menyelesaikan persoalan yang diajukan. Kemudian sahih, tak sahih. Istilah ini dalam bahasa Inggris valid, invalid. Kadang juga disebut dengan sound, unsound. Dipakai untuk menilai proses, prosedur, atau langkah-langkah penalaran dan penyimpanan suatu argumen. Yang dapat dinilai demikian adalah metode atau cara kerja yang dipakai untuk mencari dan memperolehnya. Selanjutnya, kekeliruan dan kesalahan. Kekeliruan dan kesalahan perlu untuk dibedakan. Pada umumnya, kekeliruan berarti menerima sebagai benar apa yang senyatanya salah, atau menyangkal apa yang senyatanya benar. Kekeliruan adalah suatu yang berhubungan dengan aspek kognitif subjek penahu, sedangkan kesalahan adalah hasil dari tindakan tersebut. Kekeliruan muncul akibat subjek penahu salah mengidentifikasi bukti atau realitas yang ada dengan apa yang ia pikirkan. Hal itu berlanjut hingga keputusan yang diambil. Selanjutnya, apa saja yang menjadi faktor kekeliruan dan kesalahan tersebut? Yang pertama yaitu ketidaksempurnaan akal budi kita. Kemungkinan kesalahan pada dasarnya terletak pada keterlibatan akal manusia seperti kita lihat, sebab kesalahan bukan pada objek, melainkan pada subjek yang membuat keputusan. Yang kedua, pasi atau hawa nafsu dari manusia tersebut. Yang ketiga, pengaruh adat kebiasaan. Yang keempat, nafsu ingin asli, atau orang tidak mau melihat atau mendengar apa yang sudah dikerjakan di masa lalu karena terburu nafsu karena ingin asli atau orisinil. Yang kelima, kurang perhatian. Orang sering tidak atau kurang mencurahkan perhatian pada bahan yang ada atau pada realitas yang ada. Yang keenam, prasangka adalah keputusan yang diterima tanpa pengujian yang semestinya. Yang ketujuh, kehidupan moral yang tidak baik. Orang yang moralnya tidak baik akan buta kebenaran. Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam pengetahuan? Yang pertama, dengan cara kerjasama yang baik antara intelek dan kehendak.
Kesalahan dan kekeliruan merupakan akibat tidak maksimalnya daya kerja akal budi dan kehendak. Maka perlulah kerjasama yang baik antara intelek dan kehendak. Thomas Aquinas dengan jelas menganalisa tahap-tahap aktivitas kehendak. Menurutnya, setiap perbuatan manusiawi merupakan hasil kerjasama antara kehendak dan intelek atau daya pengertian. Aquinas differentiated between interior and exterior act, but the correct can be an exterior act without an interior act of the will. Kerjasama intelek dan kehendak yang baik mengandaikan terhindarnya kekeliruan atau tindakan kognitif objek penahu dan kesalahan akibat dari tindakan kognitif tersebut. Pengertian yang baik sangat mempengaruhi benar atau tidaknya suatu perbuatan, dan nantinya suatu perbuatan ketika perbuatan itu menjadi sebuah realitas, akan menjadi sumber pengetahuan yang baik. Yang kedua yaitu sadar akan kesalahan yang telah dibuat. Menyadari kesalahan dapat merupakan langkah yang tepat untuk menuju kebenaran. Orang dapat bersalah karena ia melakukan kekeliruan kalau ia tidak mau belajar dari pengalaman masa lalunya dan menghindari jatuh ke lubang kekeliruan yang sama. Ada pepatah berbunyi, kuda pun tidak jatuh pada lubang yang sama. Tetapi anehnya manusia, tentunya manusia yang lebih cerdik dari keledai, justru yang seringkali jatuh ke dalam lubang kekeliruan yang sama. Menyadari kekeliruan itu penting untuk kegiatan mencari dan pengembangan pengetahuan, karena meskipun dengan kesadaran tersebut belum berarti ia sudah menemukan kebenaran, namun kini terbuka peluang untuk belajar lebih jauh, dan apabila itu dilakukan bisa jadi ia memang akan menemukan kebenaran. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Agun Feli sebagai moderator mengucapkan terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.